Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Syukri Ramadan dari kelompok 8. Eh, ingin mempresentasikan strategi membangun sikap anti korupsi di dalam lingkungan akademik dan sosial. Ini kelompok kami dari 3 orang yang bernama saya Syukri Ramadan dan Nur Yasin Febiansah dan ketiga ada Hirzi Iskandar. Selanjutnya saya akan membacakan korupsi dan integritas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, mencuri uang negara, suap, atau nepotisme dalam pengambilan keputusan. Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jujur, serta sesuai prinsip moral dan etika. Selanjutnya saya Hirzi Iskar. Di sini faktor penyebab korupsi. Faktor internal bisa berasal dari diri individu, meliputi keserakahan, moral moral yang lemah, gaya hidup konsumtif, dan kondisi ekonomi pribadi yang terdesak. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi, faktor eksternalnya. Faktor eksternal bisa berasal dari masalah di luar diri individu yang mencakup aspek organisasi atau kelemahan sistem kontrol, hukum atau penegakan hukum lemah, politik atau monopoli kekuasaan dan sosial atau tekanan lingkungan budaya primitif terhadap korupsi. Selanjutnya ada analisis kasus. Perannya menunjukkan pelanggaran etika akademik yang bertentangan dengan pandangan Aristoteles bahwa kegiatan akademik bukan hanya soal mengejar nilai, tetapi tentang membentuk integritas dan karakter. Sebagai mahasiswa, tindakan etis seperti kejujuran dalam mengerjakan tugas, penggunaan referensi yang benar, dan penghargaan terhadap kebenaran ilmiah adalah prinsip dasar yang harus dijaga. Plagiarisme, mencontek, dan titip absen jelas termasuk perbuatan tidak etis karena merusak nilai kejujuran intelektual. Selanjutnya ada analisis kasus yang kedua. Rania melakukan plagiarisme karena tertekan oleh pekerjaan, banyak tugas, dan manajemen waktu yang buruk sehingga membuat merasa minder dan tidak percaya diri. Meskipun alasan tersebut dapat dipahami sebagai faktor penyebab, hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan tidak etis. Perilaku Rania tetap merusak integritas akademik dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap proses belajar. Kasus ini menegaskan pentingnya kemampuan mahasiswa dalam mengelola waktu, mengatasi stres, serta mengunjung tinggi kejujuran dalam kegiatan akademik. Selanjutnya, saya Nur Yasin Febriansyah akan membacakan analisis kasus. Rania melakukan ini lu selanjutnya materinya ulang. Selanjutnya, saya Nur Yasin Febriansyah. Saya akan mempresentasikan tentang bagian perspektif hukum. Perspektif hukum menurut buku Tipikor di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya pencurian uang negara, tetapi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sanksinya sebagai berikut, ada sanksi pidana penjara, saksi denda, saksi pengganti, dan saksi tambahan. Selanjutnya ada dampak korupsi terhadap masyarakat. Menurut kualitas pelayanan publik, menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketimpangan sosial dan kemiskinan, lalu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang kedua ada dampak terhadap negara. Yang pertama, melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional, kerusakan sistem pada pemerintahan dan birokrasi, dan menurunnya kepercayaan publik dan stabilitas negara.
Lalu ada rencana upaya pencegahan dalam kampus dan masyarakat. Upaya pencegahan di lingkungan kampus. Yang pertama, ada pendidikan dan literasi anti korupsi, mengintegrasikan materi anti korupsi. Yang kedua, dalam mata kuliah atau seminar. Yang ketiga, memberikan pelatihan etika akademik, integritas, dan anti plagiarisme. Lalu ada penetapan aturan dan sanksi tegas. Yang pertama, penegakan aturan dan sanksi tegas, memberi perlakuan sanksi bagi mahasiswa maupun dosen yang terlibat kecurangan, plagiarisme, titip absen, atau gratifikasi akademik. Yang kedua, membentuk unit pengawasan internal. Dan yang ketiga, kampus yang independen, membentuk unit pengawasan internal kampus yang independen. Lalu ada peran mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong pelayanan publik yang bersih dan anti korupsi. Karena mereka bukan hanya sebagai penerima layanan, tapi juga agen perubahan yang kritis dan berpendidikan. Sebagai kelompok yang dekat dengan dunia akademik, mahasiswa dapat berkontribusi melalui pengawasan terhadap kebijakan publik, aktif menyuarakan ketidakadilan atau indikasi korupsi, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, mahasiswa juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas, ikut mempromosikan budaya anti suap, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar. Dengan membiasakan diri bersikap jujur dan menjunjung etika sejak di kampus, mahasiswa menjadi contoh nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan berperan langsung dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. Selanjutnya ada kesimpulan, korupsi merupakan tindakan yang merusak hampir semua aspek, mulai dari kualitas pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, hingga kesejahteraan masyarakat. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintahan, serta pemerintahan juga akan terdampak, memperburuk ketimpangan sosial di lingkungan pendidikan, termasuk kampus. Korupsi mencederai integritas akademik dan menghambat pembentukan karakter yang beretika. Karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan anti korupsi, transparansi, sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Mahasiswa menciptakan budaya integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, korupsi dapat ditekan hingga tercipta kehidupan bernegara yang lebih bersih, adil, dan berkeadilan. Sekian yang saya presentasikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dari PowerPoint atau PPT yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.